Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Iman Bahtiar dari kelas SI24C. Di sini saya akan menjelaskan algoritma tentang kompresi lempel GFELCH atau yang biasa disebut LZW. LZW adalah data yang sudah dikompres dapat dikembalikan lagi ke bentuk aslinya tanpa kehilangan informasi sedikit pun. LZW merupakan singkatan dari Lempel GFELCH, dikembangkan oleh Abraham Lempel, Jacob Giff, dan Terry Welch pada tahun 1984. Algoritma ini bekerja dengan cara mendeteksi pola berulang dalam data, misalnya karakter atau urutan karakter, dan menggantikan dengan kode yang lebih pendek. Nah, di sini saya akan mencontohkan kompresi input UBPPP. Initial dictionary-nya itu A1 sama dengan Z26. Keterangan inisial dictionary A sampai Z merupakan karakter pada alfabet yang memiliki indeks 1 sampai 26. Jadi jika ada penambahan kamus baru, maka indeks dimulai dari 27 atau setelah Z. Nah, jadi di sini tuh ada algoritmanya. Algoritmanya itu pertama inisialisasi kamus. Yang kedua itu P adalah karakter pertama dalam string karakter. Lalu yang ketiga ada C, karakter berikutnya adalah string karakter. Oke, jadi kita masukkan saja P-nya itu U ya. U. Lalu yang kedua itu ada C, karakter berikutnya dalam string karakter. Itu ada B. Nah, output dari indeks dari U itu ada di angka 21. Kita masukkan 21. Nah, lalu kata selanjutnya, lalu jika P dan C nya terdapat dalam kamus, maka P dan C itu kita masukkan ke dalam kamus, yaitu U dan B. Kita masukkan ke dalam kamus U dan B. Nah, si indeks ini apakah si indeks ini, lalu jika si UB ini tidak ada dalam kamus, kita masukkan ke dalam kamus ya UB. UB sama dengan 27 karena ingat keterangan tadi, karena apa yang ditambah di dalam kamus itu setelah Z ya, setelah 26, jadi UB itu 27. Lalu di sini 27. Lalu kita turun ke bawah, itu B-nya kita masukkan. Lalu karakter berikutnya dalam string karakter C-nya itu adalah E. Indeks B, output indeks B itu sama dengan 2. Lalu karakter BE belum ada, maka kita masukkan ke dalam kamus BE, yaitu 28 karena setelah UB 27. Kita masukkan 28. Lalu selanjutnya kita masukkan E-nya. Setelah karakter E, C-nya adalah B. Kita masukkan B. Lalu si output indeks dari P atau E. P
Lalu apakah karakter EB ini sudah ada di kamus? Belum. Lalu kita tambahkan EB. Karena EB adalah kamus baru di kamus, maka kita tambahkan EB sama dengan 29. Oke, kita lanjut. Yang selanjutnya itu karakter B. Dan setelah B itu ada C-nya, ada E. Lalu output indeks B adalah 2. Kita masukkan 2. Lalu apakah BE sudah ada? Ternyata sudah. Jadi kalau sudah ada tidak perlu tambahkan lagi. Lalu karena ada karakter BE sudah ada di kamus, maka kita lanjutkan saja di sini BE. Lalu karakter selanjutnya itu adalah P. Nah, output si indeksnya dari BE adalah 28. Lalu P plus C menjadi BP. Apakah sudah ada di kamus? Belum. Karena belum, kita tambahkan saja jadi BP. BP sama dengan 30. Kita masukkan 30. Lalu kita turun. Oke, kita lanjut, kita masukkan, kita turunkan si P-nya. Setelah karakter P-nya itu ada E. Nah, nilai dari indeks dari P-nya itu adalah 16. Lalu P plus C menjadi PE. Karena belum ada di kamus, kita tambahkan PE. P sama dengan 31. Lalu kita masukkan jadi 31. Oke, next. Kita turunkan lagi yang E. Lalu karakter berikutnya dalam string karakter adalah E sama dengan indeksnya 5. Lalu karakter EP apakah sudah ada? Karena belum ada, kita tambahkan lagi EP sama dengan 32. Lalu kita masukkan 32. Lalu kita di sini ada karakter terakhir, ada E. Kita masukkan T dan E. Output indeks dari P itu sama dengan 16. Lalu apakah PE sudah ada? Karena sudah ada, kita tidak perlu memasukkannya ya. Karena PE sudah ada dalam kamus, maka kita masukkan indeksnya PE sama dengan 31. Lalu karena sudah tidak ada lagi yang mencari, kita tidak perlu mencari lagi. Lalu kita N aja di sini. Lalu karena kita sudah N, maka ini adalah hasilnya. Ini outputnya yang sampai sini. Maka kita pindahkan outputnya menjadi 21, 2, 5, 28, 16, 5, dan 31. Dan inilah hasil outputnya dari kompresinya. Ya, ini hasil outputnya. Oke, karena kompresi
kompresinya udah selesai, maka kita lanjut ke dekompresinya. Nah, lalu kita masuk ke dekompresi LZ2 ya. Di sini ada inputnya. Lalu kamus di sini ada algoritmanya. Di sini kamus diinisialisasi dengan semua karakter dasar yang ada. Cewek adalah input pertama. Lihat kamus dan simpan string dari kode tersebut. String cewek ke output. Karena stringnya belum ada, maka kita kosongkan. Kita kosongkan PW-nya. Lalu kita turunkan nomornya. Ini 21. Sama dengan U. Ini kita masukkan P. P-nya karena P-nya belum ada, C-nya belum ada, kita skip. Lalu kita turunkan U-nya. Dan kita masukkan indeks ceweknya. C adalah karakter pertama dalam string cewek. C-nya kita masukkan dan outputnya kita masukkan karena kita. Oke, lalu di sini ada C. Karena P-nya belum ada, kita kosongin aja. Oke, di sini ada P dan C. P adalah string PW. Karena string PW-nya belum ada, kita kosongin aja. Lalu C adalah karakter pertama dari string cewek. Itu kita masukkan aja U. Lalu outputnya juga U. Karena kita tidak memasukkan ke kamus, jadi kita langsung turunin aja U-nya ke PW string, stringnya ke PW string. Lalu kita masukkan U, turunkan U. Lalu di sini ada input karakter berikutnya ya. Itu ada 2. Lalu kita masukkan di indeks ceweknya 2. Lalu 2 adalah B ya. B kita masukkan. B-nya kita masukkan. Lalu sini ada P. P adalah string PW. U ya, itu U. Udah kita masukkan U-nya. Lalu C adalah karakter pertama dari string cewek, itu B. Kita masukkan B-nya. Dan outputnya pun kita masukkan B. Nah, lalu B ini apakah sudah ada di kamus? Belum. Karena belum ada di kamus, kita masukkan B sama dengan 27. Kenapa 27? Karena semua yang masuk ke kamus itu indeksnya setelah indeks Z itu nomor 26, maka UB adalah 27. Lalu kita masukkan indeksnya juga 27. Lalu selanjutnya kita turunkan string ceweknya ini, B-nya ke string. Lalu
masukkan di string. Lalu ada di sini P adalah string PW. Nah, kita masukkan B. Lalu C merupakan karakter pertama dari string cewek. Lalu kita masukkan E dan outputnya juga E. Apakah karakter BE ini sudah di kamus? Belum ada, maka kita masukkan BE. EB, sorry. EB. EB sama dengan 28. Kita masukkan 28. Lalu selanjutnya kita turunkan si S-nya, string cewek stringnya ke PW string. Oh sorry, ini BE bukan EB. Oke, kita masukkan si E nya, kita bawa. Lalu ada input berikutnya itu 28. Lalu string itu ada 28 itu BE. P nya adalah string cewek itu E. C nya kita merupakan karakter pertama dari string cewek. Lalu kita masukkan BE. Lalu outputnya pun BE. Apakah karakter EB ini sudah ada di kamus? Belum ada, maka kita masukkan EB ini ke kamus. EB sama dengan 29. Lalu kita masukkan ke indeksnya 29. Lalu B ini cewek string ini kita turunkan ke PW string B. Lalu ada karakter berikutnya, indeksnya kita isi 16. Lalu 16 adalah P. Kita masukkan P. P adalah string PW, kita masukkan BE. Lalu C adalah karakter pertama dari string cewek, kita masukkan P. Dan outputnya pun P. Lalu apa karakter BP ini sudah dari kamus? Belum ada, maka kita masukkan BP. BP sama dengan 30. Kita masukkan ke indeksnya 30. Lalu si P nya ini kita turunkan ke PW string P. Lalu di sini ada input berikutnya itu karakter 5 ada 5. Lalu stringnya 5 adalah E. Masukkan E. Lalu P nya adalah string PW, kita masukkan P. C nya adalah karakter pertama dari string cewek, kita masukkan E. Dan outputnya pun kita masukkan E. Lalu apakah PE ini sudah ada di kamus? Belum ada, maka kita masukkan PE dalam kamus. PE sama dengan 31. Indeksnya kita masukkan 31. Lalu si E nya ini kita turunkan ke PW string. Lalu input berikutnya ada 31, kita masukkan 31. 31 stringnya adalah PE, kita masukkan PE. P adalah string PW, kita masukkan E. Lalu C merupakan karakter
PE. Nah, ini hasilnya UBE PE. Jadi ini hasil dari kompresi AZW dan ini hasil dekompresi AZW dari